Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini video pertama saya yang saya buat. Nggak tahu ya, ada aja gitu kepikiran kayaknya pengen deh buat video gitu. Pengen deh punya pengalaman baru gitu. Yang nggak tujuannya juga pengen tenar misalkan gitu ya. Atau pengen nantinya jadi beginilah itu saya pasrahkan dia sama Allah. Tapi tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin berbagi teman-teman, atau mungkin sharing juga bisa, kita bertukar pengalaman, kita bertukar cerita, kita ya sama-sama kita mengambil hikmah dari setiap kejadian atau apapun lah yang pernah kita alami, baik itu suka, duka, buruk, baik, pada masa kita belum mendapat hidayah, pada masa jahiliyah, atau setelah kita hijrah, setelah kita mendapat hidayah, alhamdulillah. Nah, jadi saya mau tekankan dulu seperti ini ya teman-teman. Saya ini cuman ingin membagi pengalaman saya, apa yang sudah saya rasakan, apa yang udah saya jalankan, dan hikmah apa yang saya dapat. Saya ingin men-share-nya ke teman-teman. Mudah-mudahan ada hal baik dari diri saya yang bisa teman-teman ambil, yang bisa teman-teman juga amalkan, praktekkan, atau teman-teman pelajari, dan itu nanti saya harapnya bisa jadi amal jariah buat saya kelak. Jadi, saya buat video ini saya nggak ngerasa kalau ibaratnya saya tuh udah pintar atau ilmu saya udah cukup, enggak teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin berpikir begini, nih mau ngomongin masalah apa nih, dalilnya mana nih, firmannya yang mana nih, firman Allahnya yang mana nih, Quran surat apa, ayat berapa nih, misalkan seperti itu. Ini bid'ah atau sahih. Nah mungkin yang kayak gitu teman-teman. Atau mungkin ada yang tanya, hei kamu lulusan mana ya? Misalkan seperti itu. Mana ijazahnya? Mana buktinya? Misalkan seperti itu. Enggak ya teman-teman ya. Saya di sini sama-sama masih belajar. Jadi sedikit ilmu yang saya pelajari, yang saya amalkan, dan saya rasakan dampaknya, saya ingin bagi ke teman-teman. Nah, jadi kalau ditanya ilmunya udah tinggi atau gimana, enggak ya teman-teman ya. Saya juga kayaknya ya gitu aja sih, masih suka datang ke kajian, ke pengajian seperti itu. Kalau ditanya pendidikan, latar belakang, aduh, saya ini cuma lulusan SMP. Ya pernah merasakan duduk di bangku SMA tapi cuma 1 tahun. Qadarullah, ya alhamdulillah saya juga pernah merasakan sekolah SMA walaupun tidak lulus, walaupun cuma selesai sampai naik kelas 2 saja. Ada sih memang perasaan seperti ini. Dulu tuh bahkan saya sempat depresi ya teman-teman ya. Ya bisa dibayangkan lah, anak usia remaja. Pertama, saya itu gaul, bisa dibilang seperti itu. Jadi kegiatan sekolah sama kegiatan ekstrakurikuler itu lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler karena saya seneng gitu. Jadi kalau bersosialisasi ada kegiatan apa, sayanya seneng, dan alhamdulillah dari sekolah juga selalu terpilih untuk mewakili. Tiba-tiba saya harus berhenti sekolah naik kelas 2. Dan itu memang saya terima karena memang saya nggak bisa nolak gitu. Oke deh, mungkin udah jalannya harus seperti itu. Jadi sempat saya merasa depresi karena setiap ngeliat orang sekolah gitu, kalau gue sekolah mungkin gimana gitu kan ya. Lihat deh teman-teman gue mah pada belajar, dia foto-foto sama teman-teman SMA-nya, ibaratnya dia berkarir, ada yang kuliah, ada yang sarjana, ada yang punya gelar ini itu dan segala macam. Sedangkan saya waktu itu memilih untuk bekerja, dan akhirnya qadarullah jodoh saya dekat. Teman-teman yang lain mungkin masih sekolah kelas 3, saya sudah menikah. Tapi kalau ditanya dulu, memang saya sedikit ada rasa kecewa, ada rasa bersedih. Maklumlah kan zaman dulu belum terlalu mengerti apa itu qadarullah, apa itu maksudnya Allah, hikmah, sabar, sholat, seperti itu belum terlalu mengerti. Tapi seiring sejalan sekarang ini, saya alhamdulillah bersyukur walaupun tidak sekolah
keinginan belajar, keinginan tahu saya luas. Jadi ilmu itu nggak selalu didapatkan mesti wajib di bangku sekolah. Dan saya menikah, saya punya anak, saya juga syukuri, saya alhamdulillah, saya menikah dengan orang yang cinta sama saya, sayang sama saya tentunya ya. Dan anak-anak saya belajar untuk mendidik mereka, alhamdulillah. Karena itu tuh kebahagiaan tersendiri ya, bagi seorang ibu rumah tangga itu ketika dipanggil sayang sama suami, ibaratnya gitu ya. Ketika suami ya ngasih bonus ibaratnya gitu, ada kebahagiaan tersendiri buat kita ya. Bukannya saya bilang kalau menikah muda itu baik atau gimana, itu tergantung dari bekal ilmunya masing-masing ya. Tapi ya memang lebih baiknya kalau bisa sekolah, bisa sarjana, punya ilmu yang banyak, ilmunya bisa bermanfaat ya, seperti itulah. Jadi tujuan saya ingin membuat video ini, saya akan membagi pengalaman-pengalaman saya setelah saya menjalani hijrah. Jadi saya itu nggak ujuk-ujuk jadi seperti ini ya teman-teman, ada prosesnya. Bahkan dulu saya juga nggak berhijab. Saya dulu masih suka, walaupun akhirnya memilih untuk berhijab, masih suka seksi-seksi, masih suka pakai celana jeans, baju ngetat, asal pakai manset, asal rambut gak kelihatan gitu kalau dulu ya. Jadi saya akan membagi pengalaman saya hijrah ke teman-teman semua ya, kita berbagi aja gitu. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada amal jariah nantinya buat saya, itu sih tujuan saya. Oke deh, nanti kita akan mulai bahas yang ringan-ringan dulu aja ya, yang saya amalkan di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.